7 personel militer Amerika Serikat dilaporkan terluka dalam operasi penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat AS dalam sebuah wawancara pada Rabu 7 Januari 2026. Menurut laporan tersebut, 5 prajurit telah kembali bertugas, sementara 2 lainnya masih menjalani masa pemulihan akibat cedera yang mereka alami selama operasi di Venezuela. Sementara, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa seluruh warga Amerika yang terluka dalam operasi tersebut berada dalam kondisi baik. Meski begitu, hingga kini pihak berwenang belum mengungkapkan secara resmi jumlah korban luka maupun detail kondisi mereka. Di sisi lain, sedikitnya 24 petugas keamanan Venezuela dilaporkan tewas dalam operasi militer Amerika Serikat tersebut. Menurut pengumuman militer Venezuela, jumlah total korban tewas dalam serangan militer AS itu telah meningkat menjadi 56 orang. Tak hanya itu, Maduro dan istrinya Cilia Flores juga dilaporkan mengalami cedera ringan saat dibawa keluar dari kediaman mereka oleh pasukan keamanan Amerika Serikat. Media NBC mengutip sumber yang mengetahui kejadian itu menyebutkan, keduanya mengalami memar akibat terbentur pintu atau dinding. Disebutkan cedera itu terjadi sebelum Maduro dan istrinya melakukan kontak langsung dengan pasukan khusus Delta Force Amerika Serikat. Sumber lain menyebut luka yang dialami pasangan presiden itu tidak bersifat serius dan hanya berupa benturan ringan. Setelah ditangkap, Maduro dan Cilia Flores menjalani pemeriksaan medis di dalam pesawat sebelum diterbangkan ke Amerika Serikat. Sebelumnya, AS melancarkan operasi militer besar-besaran ke Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro pada Sabtu 3 Januari 2026. Maduro bersama istrinya kemudian dibawa ke New York untuk menghadapi proses hukum di bawah yurisdiksi Amerika Serikat atas tuduhan yang disebut sebagai narkoterorisme. Di tengah situasi politik yang memanas, Mahkamah Agung Venezuela pada Senin 5 Januari 2026 memutuskan untuk sementara mengalihkan jabatan presiden kepada Wakil Presiden Delcy Rodríguez. Rodríguez kemudian dilantik secara resmi di hadapan Majelis Nasional. Dalam pernyataan publik pertamanya usai dilantik, pada Selasa 6 Januari 2026, Rodríguez menegaskan bahwa negaranya tidak akan tunduk pada tekanan asing di tengah krisis politik yang melanda negaranya pasca penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Rodríguez menyatakan Venezuela tidak akan pernah menyerah. Menurutnya, saat ini Venezuela justru berada dalam fase perlawanan aktif menghadapi tekanan, agresi, dan ancaman dari luar negeri. Ia menyebut rakyat Venezuela sebagai bangsa yang damai dan bermartabat yang akan terus berjuang mencari jalannya sendiri di tengah situasi sulit. La Venezuela que no se rinde. La Venezuela que está en resistencia activa y la Venezuela, un pueblo noble, un pueblo de paz que busca su propio camino y es la Venezuela que ha demostrado al mundo de lo que estamos hechos, que hemos crecido en fortaleza, que hemos crecido espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones, las amenazas.